wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kami akan coba membuat tutorial tentang pembuatan ketupat. Ya, kalau lebaran tanpa ketupat itu rasanya kurang lengkap, sehingga kita mencoba untuk membuat ketupat sendiri. Jadi kebiasaan kita kalau lebaran di keluarga kami membuat sendiri ketupat, jadi tidak beli ketupat yang sudah jadi. Nah, dengan harapan ini sebagai proses pembelajaran terhadap anak-anak semuanya, biar bisa ketupat, bikin ketupat sendiri. Ada beberapa ketupat yang biasa kita gunakan, yang kita bisa bikin. Pertama ini ketupat namanya ketupat Sinto. Ini yang paling favorit dan paling banyak di pasaran seperti ini. Nah, lalu biasanya yang juga banyak di pasaran yang seperti ini juga. Ini ada yang menamakan ketupat buceng, ada yang menamakan ketupat kukusan. Lalu yang ini, ya ini yang seperti ayam digantung ini. Ini namanya ketupat luar. Ya. Nah, ini yang agak unik, lucu, ini bentuknya seperti katak. Ya, makanya kalau di daerah Jawa Timur ini dinamakan ketupat kodok. Nah, satu lagi yang paling unik, ini namanya ketupat peluru. Ya, kenapa dinamakan ketupat peluru saya juga kurang tahu filosofinya, karena dulu saya belajar dari seorang angkatan laut yang namanya Om Joni. Itu seorang angkatan laut di Surabaya, asli Papua, tetapi pinter bikin ketupat. Makasih Om Joni kalau melihat YouTube-nya. Baik, kita mulai satu persatu dari 5 jenis ketupat. Kita mulai dulu dengan ketupat Sinto. Jadi kita hati-hati ketika ngiris janur, upayakan betul-betul di tepi yang mepet lidi ya, biar jadinya ketupatnya nggak terlalu kecil. Ini dua janur ya, sudah kita lepas seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Di tangan kiri kita putar 2 kali, 1, 2 ya. Lalu yang kedua, ini di tangan kanan dengan posisi terbalik, kita putar 2 kali juga, 1, 2 ya. Setelah seperti ini kita anyam ya. Cara menganyamnya ya mungkin bisa di zoom. Ini yang sebelah kanan kita anyam ke sebelah kiri, mulai dari taruh di bawah, di atas, di bawahnya lagi, terus digeser ke belakang. Ya, belakang sini ya. Yang kedua, yang tengah, nah, di atasnya, di bawahnya, di atasnya lagi, lalu geser ke belakang. Nah, ini yang terakhir, ini seperti yang pertama, dari bawah, di atasnya, lalu di bawah. Jadi anyaman langkah 1. Nah, setelah selesai teranyam, bentuknya akan seperti ini, tapi ini belum jadi. Ini masih rangka ketupat, jadi masih harus kita sempurnakan ya. Nah, ini kita mulai dari 2 ujung ini. Ini yang pertama kita anyam terbalik. Nah, ini masuknya sesuai dengan keluarnya dari anyaman ini. Kalau ini kan di bawah ya, dari dalam, maka ini juga kita masukkan ke dalamnya ya, seperti ini. Nah, lalu kita anyam langkah 1 ya. Nah, satu lagi dibaliknya juga sama ya, kita anyam sesuai dengan keluarnya, atau keluarnya dari bawahnya juga kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Kita anyam langkah 1 sampai di ujungnya.
Nah, sahabat semua, di sini kan akhirnya dua janur ini kan dalam posisi yang sama, ya, posisi yang sama. Nah, maka kita pisahkan ini dengan pangkalnya ini kita masukkan. Nah, ini juga kita masukkan. Nah, lalu sebelahnya juga sama, ini juga sama seperti ini. Kita pisahkan dengan pangkalnya. Nah, ini udah jadi rekan-rekan, sahabat semuanya. Ketupat Shinto tinggal kita merapikan, kita tarik satu persatu janurnya agar lebih rapi. Nah, ini udah jadi ketupat Shinto namanya. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu ketupat buceng atau ketupat kukusan tadi. Maka ini prosesnya yang awal sama persis ya, bikin rangkanya sama persis dengan kupat Shinto tadi. Kita ulangi lagi ya. Nah, ini yang tangan kiri, pangkalnya di atas, kita putar 2 kali, 1, 2. Yang tangan kanan, nah ini kita posisikan pangkalnya di bawah, kita putar 2 kali, 1, 2, lalu kita anyam seperti tadi. Nah, ini bisa di atasnya, bisa di bawahnya, monggo, boleh saja. Diawali di atasnya boleh, diawali di bawahnya juga boleh. Ini di bawahnya, di atasnya, di bawahnya, tarik ke belakang. Nah, yang kedua, ini di atasnya, di bawahnya, di atasnya, lalu tarik ke belakang. Ini yang ketiga, di bawahnya, di atasnya, lalu tarik ke belakang. Nah, ini sudah jadi rangkanya seperti yang tadi, yang ketupat Shinto. Nah, sahabat semua, ini yang membedakan. Jadi kalau ketupat, kalau yang Shinto tadi kan anyaman ujungnya ini kita anyam balik arah. Kalau ini enggak, kita anyam searah. Nah, searah begini. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan yang ini. Kalau ini keluar dari bawah, ini juga kita masukkan ke bawahnya, ke dalam. Lalu nganyam langkah 1. Terus dibaliknya juga sama. Oke. Ini kita anyam, ini kan keluarnya dari bawah di sini, kita masukkan ke situ juga. Ini lalu nganyam langkah 1 seperti ini. Nah, ini kan seperti tadi bahwa ini ada 2 janur yang dalam posisi sama. 2 janur dalam posisi sama ini, maka kita pisahkan dengan pangkalnya. Ya, seperti ini. Nah, lalu yang sebelahnya juga sama. Ini 2 janur yang dalam posisi sama, ini kita pisahkan dengan pangkal. Nah, maka ini udah jadi. Ya, artinya ini lebih mudah, lebih simpel dibandingkan dengan yang ketupat Shinto tadi. Lebih mudah. Namun ini biasanya isinya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan ketupat Shinto. Jadi, karena di bawahnya ini posisinya lebih datar. Kita kencangkan satu persatu. Nah, baik untuk 2 ketupat ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, namun kita break terlebih dahulu. Baik sahabat muslim semuanya, kita lanjutkan tentang cara membuat ketupat. Nah, tadi sudah 2 ketupat, yaitu ketupat Shinto dan ketupat buceng. Kita akan lanjutkan dengan ketupat peluru ya, ketupat peluru yang seperti ini tadi. Nah, ini seperti peluru kendali. Nah, kita buat.
Yang membedakan kalau ketupat peluru ini janurnya harus digabung menjadi satu, jadi tidak dipisah. Jadi ini justru digabung menjadi satu. Kita staples saja. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tempatkan di pangkal di telapak tangan kita. Nah, ini seperti ini. Kita ayam ini berbalik ke atas. Ya. Lalu yang ini juga sama, kita ayam yang satunya ini balik dari belakang. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, jadi yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Ya. Setelah posisi seperti ini, maka ujung janur kita masukkan ke pangkal ini. Pangkal ini kita masukkan, ya. Seperti ini. Ya. Lalu sebaliknya juga sama, yang belakang kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini, ya. Sama, yang belakang juga sama. Lalu kita putar lagi ke atas, masuk di sela-sela pangkal janur. Nah, yang satu dari belakang sama. Ya, sela-sela pangkal janur. Nah, seperti ini. Setelah masuk sela pangkal janur, maka kita lanjutkan, kita masukkan ke sela janur berikutnya, menyusuri pangkal janurnya ini. Dari sini, 1, 2. Ini yang depan, yang belakang juga sama. Ini kita masukkan menyusuri pangkal jalurnya, 1, 2. Nah, begini. Nah, setelah posisi seperti ini baru bisa kita lepas. Oke, nah ini posisinya rekan-rekan, dapat semuanya. Seperti ini dua janur dalam posisi yang sama, tugas kita hanya memisahkan posisi yang sama ini dengan ujung janur ini. Ini ujung ini kita putar balik. Nah, kita putar balik seperti ini, lalu masuk memisahkan. Nah, ini seperti ini ya, kita masukkan, putar baliknya kan nanti mau. Nah, sekali lagi ya rekan-rekan, kita ulangi. Jadi dua janur yang sama posisinya ini, yang ini dengan yang ini kan posisi anyamannya sama, kita pisahkan dengan ujung janur ini ya, dengan anyaman satu langkah. Ini ke arah sini, seperti ini ya, lalu ke bagian bawah pangkalnya seperti ini ya. Satunya juga, ini juga posisinya sama, satu janur dalam posisi yang sama, maka kita putar, namun ini masuk dulu ke bagian ujungnya ini, puncaknya ini kita masukkan di sini. Seperti ini, baru kita anyam langkah 1, memisahkan dua janur yang posisinya sama. Ini baru ke bawah. Nah, ini sudah jadi rekan-rekan, tinggal kita mengencangkan ya. Kita tarik-tarik agar lebih rapi. Nah, kita tarik sesuai arah jalurnya agar lebih rapi. Ini kita tarik satu persatu, tidak bisa bersama-sama ujung dan pangkal kita tarik seperti yang, karena antara ujung dan pangkal ini menjadi satu titik yang sama.
Nah, ini rekan-rekan sudah jadi. Ini ketupat peluru ya. Ketupat peluru sudah jadi ya. Setelah ini boleh mau dipisahkan, ini juga boleh, tidak apa-apa ya, atau tetap dijadikan satu atau dipisahkan. Baik. Oke. Selanjutnya kita ke ketupat luar. Namun sebelum ke ketupat luar, kita break dulu sejenak. Ya, sahabat muslim semua, kita lanjutkan untuk pembuatan ketupat luar. Ketupat luar itu yang tadi seperti ini, yang panjang ini, ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kupat Shinto maupun kupat bujeng ataupun yang peluru ya. Jadi proses anyamannya agak berbeda. Nah, ini kita ambil janur yang sudah ada, itu posisinya seperti ini. Kita ambil, melingkar, lalu memutar, nah, sehingga menjadi anyaman seperti ini. Nah, jadi anyaman seperti ini ya. Kami ulangi ya. Jadi ini posisi seperti ini, kita ke belakang sampingnya, lalu kita putar, oke, memutari pangkal, lalu ke depan seperti ini ya. Lalu yang satu itu sebaliknya, ini pangkalnya di bawah, ini juga berputar sama ya, di sampingnya, memutar ke samping, menyusuri ujungnya, lalu ke bawah. Sehingga posisinya seperti ini. Posisinya sama, tetapi ini arahnya berbalik. Jadi ini ujungnya di bawah, ujungnya di atas, pangkalnya di bawah. Ini sebenarnya pangkalnya di atas, ujungnya di bawah. Lalu setelah itu kita lepas, kita gabung menjadi satu. Kita gabung menjadi satu seperti ini. Kita tumpukkan, pelek seperti ini, lalu langsung aja ditekan di tengahnya. Megangnya kita tekan. Dari sini pangkalnya ini kita masukkan sebelah ini, pangkalnya ini kita masukkan ke anyamannya sebelah sini. Oke, begitu. Ya. Nah, sebelahnya juga ini kita balik. Ujungnya ini kita masukkan ke putaran anyaman yang tadi kita buat. Ya. Maka jadilah ini baru kerangkanya. Kerangkanya sudah jadi mirip dengan aslinya, tapi ini belum jadi, ini baru kerangkanya. Maka kita selesaikan dengan cara bagaimana? Ini kita putar balik, tapi semuanya. Kalau yang tadi kan kupat-kupat yang tadi yang putar balik hanya ujungnya. Kalau ini semuanya diputar balik, pangkal dan ujungnya diputar balik. Kita mulai dari pangkal, ini kita putar balik dengan anyaman sesuai dengan keluarnya dari bawah. Ini juga kita masukkan ke bawah jalur yang satunya. Ya. Ini juga sama seperti itu. Ya. Ini kita masukkan ke bawah seperti ini. Nah, ini prosesnya lebih rumit rekan-rekan. Ya, akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Lalu yang satunya juga sama. Ini kita masukkan seperti ini. Yang ujung juga kita masukkan. Nah, ini udah posisinya semuanya seperti ini. Nah, dari sini maka rekan-rekan kita harus memisahkan dua jalur yang sama. Ini kan sama, ya, ini kan sama. Maka kita pisahkan dengan apa? Dengan saling mengisi tengah-tengahnya. Ini kita tukar, kita putar begini. Nah, ini posisinya jadi begini, bersilangan begini. Nah, yang ini ujungnya ini kita masukkan
searah anyaman langkah 1. Nah, di sini. Begini, ini kan sudah teranyam. Sudah teranyam. Ya, lalu kita balik dulu, yang sini sementara jangan dimasukkan dulu, kita balik. Ya, ini sama. Yang seperti ini kita tuker. Ya. Nah, menjadi seperti ini posisinya. Ya. Nah, ini yang pangkalnya ini kita masukkan ke sisi yang anyaman sebelah sini. Ya, seperti ini. Sedikit kita tarik biar memudahkan. Ya. Kita tarik biar memudahkan. Nah, rekan-rekan yang ujungnya ini akhirnya seperti ini posisi ujungnya, maka yang ini kita masukkan ke sini. Jadi anyaman 1 dan kita kunci dengan pangkalnya. Siap. Maka yang sisi sebelah pangkal ini berarti sudah selesai. Maka kita tinggal balik yang belah ujung. Nah, seperti ini. Ini kan sama. Anyamannya sama seperti ini posisinya. Maka yang sebelah kiri ini kita masukkan ke sebelah kanan. Lalu kita kunci dengan ujung jalurnya. Ya, maka selesailah ini rekan-rekan. Selesai. Oke. Nah, ini tinggal merapikan atau kita tarik-tarik agar lebih rapi. Kita tarik-tarik agar lebih rapi. Ini rekan-rekan sudah selesai. Ini ketupat luar. Tinggal satu lagi, yaitu kita akan bikin ketupat yang namanya kalau di daerah Ponorogo. Nah, saya kebetulan asli Ponorogo. Nah, ini dinamakan ketupat kodok. Ya, coba kita bikin lagi. Namun kita break terlebih dahulu. Oke, sahabat muslim semua, kita akan lanjutkan dengan membuat ketupat kodok ya. Ini tadi ya, seperti ini. Ini cara pembuatannya mirip dengan ketupat luar tadi, namun sedikit berbeda di kerangkanya. Ya, yang pertama ini langkahnya sama dengan yang ketupat luar tadi. Ke belakang, terus kita putar mengelilingi jalurnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, seperti ketupat luar tadi. Nah, kalau yang ketupat luar kan tadi kebalikannya. Nah, ini hanya dibalik jalurnya, tetapi arah putarannya sama. Nah, ini, kalau yang ini sebaiknya kita menggunakan satu telapak tangan saja biar sama. Nah, ini yang pertama seperti ini sama. Lalu memutari jalurnya, lalu kita taruh ke bawah. Nah, ini posisinya sama, cuma hanya dibalik ujung dan pangkalnya. Kalau yang luar tadi, ini posisinya sebaliknya. Nah, tidak sama seperti ini, tetapi sebaliknya. Ya, seperti itu. Lalu langkahnya sama, kita gabung seperti ini. Di yang satu kita tengkurapkan di atasnya seperti ini. Kita tekan tengah, lalu kita masukkan anyamannya ke kolongnya ini ya, kita balik. Nah, kita masukkan juga ke kolongnya yang ini ya.
Nah, ini sudah jadilah kerangkanya. Nah, bentuk kerangkanya ini udah agak beda. Ini melingkar, lebih melingkar-lingkar. Kalau tadi kan cuma lurus gitu yang tetap kuat, kalau ini melingkar. Nah, untuk finishingnya juga sama dengan metode dibalik. 4 sisi jalurnya dibalik semua, namun kita kendorkan terlebih dahulu, sedikit agak kendor, dan nanti gampang. Jadi kita mulai dari ujung masuk, sama ini keluarnya dari bawah, maka kembalinya pun ke bawahnya seperti ini. Iya. Nah, pangkalnya juga sama, keluarnya dari bawah, kita masukkan ke bawahnya seperti ini. Nah, kita balik sama tengahnya. Juga sama, kita masukkan ke bawahnya. Nah, lalu mari kita pisahkan, sama seperti tadi pisahkannya. Ini kita tukar posisi, pangkal dan ujungnya kita tukar posisi. Yang pangkal jadi di tengah, yang ujung jadi di pinggir seperti ini. Lalu kita masukkan ke kolong anyaman depannya. Pangkalnya kita masukkan ke kolong anyaman depannya. Seperti ini. Ya. Sedikit kita kencangkan biar lebih mudah. Ya. Nah, sebaliknya juga sama. Nah, ini. Jadi posisi jalurnya kita tukar antara ujung dan pangkalnya. Ini kita tukar begini. Ya. Lalu bagian ujung ini kita masukkan ke kolong anyaman yang ada di depannya. Ini, ya. Ini kan sama, maka kita pisahkan ini. Kita masuki ujungnya. Ya, seperti ini. Nah, lagi kita selesaikan bagian pangkal. Ini ada 2, ya, seperti ini. Maka yang kita anyam langkah 1, yang kiri kita masukkan ke kolong yang kanan, lalu kita kunci. Nah, sama, dan sebelah ujung juga sama. Ini, ya. Kita masukkan ke kolong sebelah kanannya, lalu kita kunci. Nah, baik, ini udah selesai rekan-rekan, tinggal kita rapikan, kita tarik satu persatu ujung jalurnya agar agak kendor sehingga rapi, karena ini terlalu kencang ya, terlalu kencang rangkanya. Terus kita tarik satu persatu, kita kendorkan biar rapi. Sedikit agak lama nariknya karena terlalu kencang ya, sehingga tidak rapi. Kalau tidak ditarik satu persatu tidak rapi.
sudah jadi rekan-rekan. Ya ini ketupat kodok ini isinya sedikit ini karena ya seperti inilah bentuknya, jadi hanya tipis. Baik itu rekan-rekan, 5 jenis kupat singkong, kupat luruh, lalu kupat luar. Satu lagi tadi kupat goceng atau kupat kukusan udah jadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ketupat ini karena budaya kita, budaya bangsa kita, jadi monggo mungkin bisa diajarkan ke putra putrinya sama saudara. Jangan sampai budaya ketupat ini hilang karena kita tidak bisa membuatnya. Ya makin asik lebaran kalau ketupatnya kita bisa